Perkenalkan, nama saya Iwayan Sedana Yoga, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya suka novel dan saya sering membacanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai novel dan novel yang pernah saya teliti dalam proses penyelesaian studi. Mari kita simak. Apa itu novel? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sudah paham apa itu novel, bukan? Sekarang mari kita simak mengenai novel yang pernah saya teliti dalam menyelesaikan studi. Novel yang saya pilih dalam penelitian saya adalah novel Arah Langkah karya Vesya Besari yang diterbitkan oleh Media Kita di Jakarta. Yang saya teliti dalam novel ini adalah mengenai nilai sosial budaya yang terdapat dalam novel, yang meliputi aspek kebahasaan, aspek kepercayaan, dan aspek perekonomian. Dari aspek bahasa yang saya temukan, dalam novel Arah Langkah menggunakan bahasa Indonesia, namun juga disisipi oleh beberapa kosakata bahasa daerah yang meliputi bahasa Sunda, bahasa Nias, bahasa Bugis, dan bahasa Manado. Dari aspek bahasa Sunda yang saya temukan dapat kita jumpai pada halaman 5, paragraf 3, pada kalimat mau bawa kemana ini, dan sambil mencoba mengangkat rangkaian yang tersandar di dinding. Berat banget, nanti kamu badan lo. Tenang bu, kuat kok, ucapku sambil mengalirkan lengan yang terus kering. Nyekit gimana, kumaha ayah dosa, tanyanya lagi. Ada guru cukup. Pada kalimat nyekit tuanga kumaha ayah dosa ini adalah bahasa Sunda yang diucapkan oleh ibuku Vesya Besari saat anaknya hendak pergi untuk berpetualang. Ibunya bertanya, nanti makannya bagaimana, apakah ada uangnya, dalam bahasa Sunda. Kemudian selain bahasa Sunda juga ada bahasa Nias yang diucapkan. Mengenai bahasa Nias yang diucapkan ada ujaran pada halaman 59 paragraf 3, yaitu ujaran ya aku, ucap Chandra yang baru datang mengambil kami. Ya aku, jawab yang lain. Apa artinya itu? Tanya Batu. Semacam sapaan antar sahabat. Kata tersebut diucapkan oleh Chandra, teman Bung yang menghampiri mereka saat sedang bersantai di balai desa Bawah Meteru sambil saling berbagi cerita tentang adat satu sama lain. Kemudian ada juga bahasa Bugis yang diucapkan dalam novel ini. Mengenai bahasa Bugis yang digunakan, ada ujaran agak kareba, ucap seorang dari kejauhan, mencuat dari sela keramaian. Kata ini terdapat pada halaman 132 paragraf 2. Agak kereba ini adalah ucapan salam bagi masyarakat di Kota Makassar yang diucapkan oleh temanku, yaitu Aci yang menghampiriku dan dikenalnya lewat Twitter. Selain bahasa Bugis, ada juga bahasa Manado yang digunakan. Bahasa ini terdapat pada halaman 201. Contoh kalimatnya, kenalan di nama Baduy, Rem dan Bung, kata Bang Wawan pada seluruh anggota pelanggan. Kalimat ini dikatakan oleh Bang Wawan saat akan mengenalkan Bung dan teman-temannya saat para anggota Pahyagaan masih sedang sibuk untuk menyiapkan makanan. Pada halaman ini juga terdapat
juga beberapa ujaran yang sudah saya sebutkan mengenai bahasa-bahasa yang digunakan. Itu adalah sedikit contoh yang dapat saya sampaikan. Dari aspek kepercayaan, mengenai upacara adat pemakaman di Tanah Toraja yang biayanya lebih mahal dari upacara adat perkawinan, dan juga kepercayaan akan masyarakat Nias yang masih mempercayai hal-hal mistis. Dari aspek perekonomian, yaitu kemiskinan yang dialami masyarakat desa Bawo Matalawu, para pemuda masih menetap di desa dengan bekerja melakukan atraksi lompat batu atau Fahembu. Dengan usaha dan kerja keras, para pemuda di sana dapat mendapatkan penghasilan tambahan bagi mereka. Selain mengenai nilai sosial budaya, novel Arah Rangkah karya Versa Besari dalam pembelajaran sastra di SMA dapat digunakan sebagai bahan ajar karena terdapat relevansi sesuai dengan silabus mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan mempelajari kompetisi dasar 3.3, menganalisis teks novel baik lisan maupun tulisan, siswa dapat diajarkan untuk menganalisis nilai sosial budaya dalam novel. Demikian video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan minat baca seseorang untuk membaca novel maupun karya sastra lainnya, dan juga menambah pengetahuan dan wawasan. Dan di era pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat berpergian atau keluar. Demikian, terima kasih.